Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo sobat akhwat dan ikhwan semua. Dalam kehidupan remaja dan orang dewasa, pacaran seakan menjadi aktivitas yang tak terpisahkan. Biasanya, pacaran dikaitkan dengan hubungan romansa yang dijalin oleh seorang laki-laki dan perempuan. Dalam buku Kesehatan Reproduksi Remaja, Implementasi PKPR dalam Teman Sebaya, menjelaskan bahwa arti pacaran sebagai hubungan dua orang yang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar lebih mengenal satu sama lain. Sama halnya dengan cinta. Pacaran juga tidak memiliki aturan yang pasti. Biasanya, dua sejoli akan melakukan aktivitas yang menarik selama pacaran seperti pergi piknik, nonton bioskop, dan makan malam bersama. Bagi pasangan yang tinggal di kota berbeda, mereka akan menjalani pacaran jarak jauh atau yang dikenal dengan istilah long distance relationship atau LDR. Gaya pacaran ini dilakukan secara virtual dengan mengandalkan handphone atau gadget. Lalu, bagaimana hukum pacaran jarak jauh dalam Islam? Untuk mengetahuinya, simaklah penjelasan berikut ini. Hukum pacaran jarak jauh dalam Islam adalah haram karena tetap mengarah pada kemaksiatan. Gaya pacaran ini dilarang meskipun hanya berkomunikasi via chat ataupun media sosial. Larangan pacaran dalam Islam telah tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Kemudian Rasulullah SAW juga pernah melarang umat Islam untuk berduaan dengan lawan jenisnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW berkhutbah. Beliau berkata, "Jangan sekali-kali seorang laki-laki berhalwat dengan seorang perempuan kecuali beserta ada mahramnya. Dan janganlah seorang perempuan melakukan musafir kecuali beserta ada mahramnya." Muttafaq alaih. Secara tersirat, Rasulullah SAW telah memberikan peringatan bahaya bahwa pacaran bagi laki-laki dan perempuan. Beliau mengatakan bahwa pacaran adalah jalan utama bagi segala bentuk perzinahan. Hal ini selaras dengan pendapat Abdurrahman Al-Mukaffi dalam buku Pacaran dalam Kacamata Islam. Beliau mengatakan bahwa pacaran merupakan refleksi dari hubungan intim yang seharusnya dilakukan oleh pasangan yang halal. Jika diteruskan, pacaran bisa memperbesar resiko tindakan zina. Umat muslim yang beriman hendaknya menjauhi pacaran dan selalu menjaga jarak dengan lawan jenisnya. Hal ini dilakukan agar ia tidak terjerumus pada lubang kemaksiatan yang amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat muslim dianjurkan untuk menikah jika merasa sudah siap dan mampu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia saum atau berpuasa, karena saum itu dapat membentengi dirinya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan lainnya. Lalu, pacaran yang diperbolehkan dalam Islam, apakah ada? Pada dasarnya, tidak ada pacaran yang diperbolehkan dalam Islam.
karena semua bentuk pacaran adalah tindakan maksiat yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Larangan pacaran telah banyak disebutkan dalam dalil-dalil sahih, dirangkum dari buku Dosa-dosa Jariyah oleh Rizim Aizid. Berikut uraiannya. Yang pertama, larangan berduaan dengan lawan jenis. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia berduaan dengan lawan jenis yang tidak didampingi mahramnya, sebab bila demikian setanlah pihak ketiganya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, larangan bersentuhan dan berzina dengan lawan jenis. Barang siapa yang berjabat dengan seorang perempuan, maka kelak di hari akhir dia akan dirantai dengan rantai api neraka. Dan jika ia menciumnya, maka di hari akhir akan digunting kedua bibirnya dengan gunting api neraka. Dan jika ia berzina dengannya, maka kedua pahanya akan menyaksikan kelak di hari akhir tentang perbuatannya yang keji itu, dan Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, hukuman bagi orang yang berpacaran dan berzina. Perawan dengan perjaka jika berzina, maka akan dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda jika berzina, maka dicambuk 100 kali dan dirajam. Hadis riwayat Muslim. Lalu, jika tetap bersikukuh untuk berpacaran, siapakah yang menanggung dosa untuk berpacaran tersebut? Pacaran adalah tindakan yang bermaksiat, sehingga umat muslim yang melakukannya akan diganjar dosa. Namun, siapa yang menanggung dosa pacaran? Dosa pacaran bisa dilimpahkan kepada orang tuanya tanpa sadar, sebab orang tua diberikan amanah dan tanggung jawab untuk membimbing anaknya menuju jalan yang benar. Orang tua yang tidak melarang anaknya untuk pacaran akan turut mendapatkan dosanya. Hal ini selaras dengan pendapat Buya Yahya dalam channel YouTube Al-Bahjah TV yang mengatakan bahwa dosa anak bisa dilimpahkan kepada orang tua jika ia tidak mendidik dengan benar. Dosa anak yang berbuat maksiat tidak akan berpindah ke orang tua kecuali orang tua tersebut tidak mendidiknya. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jika ada orang tua sudah mendidik anaknya dengan sebaik mungkin, namun si anak tetap menyeleweng, mereka tidak akan menanggung dosanya. Dosa pacaran tersebut akan ditanggung oleh sang anak sepenuhnya seiring dengan berjalannya hubungan mereka. Setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan selama pacaran akan dicatat sebagai dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama menyatakan bahwa pacaran bisa mengantarkan pelakunya ke neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.